seluruh alam. Tapi Iya. mengapa sering muncul tuduhan bahwa umat Islam telah melakukan terorisme yang mengatasnamakan Islam itu? Hmm. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaitannya dengan tuduhan Islam, Ya. tuduhan Islam, ya. Ya. Itu. Ya. Eh, langsung dijawab dah, sudah. Ya. Baik. Terima kasih pada Rike Nirmala, apa belakangnya lah nggak tahu. Oh, Nirmala Dewi. Yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus, dan nanti akan diberikan door prize sama Ustadzah Reni. Silahkan tanyakan ke beliau. Ya, door itu pintu, press itu ditekan, pintu yang ditekan. Ya, kenapa tuduhan itu selalu saja hadir terhadap umat Islam? Ya, tadi saya sampaikan di awal, ada tuduhan radikalisme Islam lagi, terorisme Islam lagi, ekstremisme Islam lagi. Nah, itu. Kenapa itu selalu muncul di kalangan umat Islam? Tadi faktornya satu, kepentingan golongan lain ada di sana. Ya, tadi agama lain, entah golongan lain, bangsa lain dan sebagainya. Kenapa? Sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sendiri bahwa agama lain itu tidak akan ridho terhadap umat Islam. Itu ya. Tapi ini tidak perlu dibesar-besarkan gitu ya. Tapi bagaimana nanti kita bersikap terhadap hal itu. Karena nanti kafir juga kan ada kafir zimmi dan yang istilahnya nanti yang harus diperangi, ada yang tidak perlu diperangi dan lain sebagainya. Yang kedua tadi media itu kan dikuasai bukan oleh orang Islam kebanyakan. Ya, kenapa? Kejadian oleh satu orang akhirnya seolah umat Islam. Padahal di agama lain pun sama. Gitu. Ada model terakhir kemarin kan ada. Ya, di New Zealand apa di mana itu, ketika sholat Jumat ditembakin. Nah, itu ya. Itu salah satu contoh terorisme di agama lain pun ada. Nah, cuman tadi makanya di sini mungkin salah satu jihadnya lah. Salah satu jihad kita itu bagaimana kita juga harus punya media sebagai penyeimbang. Nah, ini jihad juga, tidak perlu pakai bom. Nah, dengan kita menguasai media yang ada, dan insya Allah kalau kita sih medianya bisa media yang berimbang, yang adil. Nah, karena kita selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil. Dan ketika mendengar satu berita itu kan harus tabayun, tidak sembarangan kita menyebarkan berita. Itu ya. Jadi faktor-faktornya diantaranya kenapa itu selalu diselamatkan ke dalam umat Islam dan sebagainya. Tadi ada banyak kepentingan tertentu lah dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab, sehingga umat Islam selalu disudutkan. Ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan macam-macam. Tidak hanya berbasis agama saja. Ada kepentingan politik karena di kita banyakkan umat Islam, akhirnya umat Islam digoyangkan gitu, digoncangkan. Ada kepentingan ekonomi supaya apa? Pikiran umat Islam mudah di situ. Akhirnya ekonomi dikuasai oleh mereka. Tujuannya mungkin untuk memecah belah. Ya, memecah belah umat Islam, memecah pikiran umat Islam agar nggak usah maju. Gitu. Sehingga apa? Udah, kamu mah mikirin di situ sajalah. Gitu. Nanti ekonomi urusan saya, politik mau urusan saya dan lain sebagainya. Ya, terutama kebanyakan kan untuk urusan ekonomi, urusan perut pada akhirnya kan gitu. Termasuk diantaranya model kemarin teror yang terakhir adalah seorang kiai yang mau dibunuh itu kan ternyata kan ada yang mau bayar katanya kan gitu. Nah, dan sebagainya. Ini kan kembali lagi kepada tadi ada unsur-unsur kepentingan tertentu di balik semua itu.
termasuk tadi kenapa sih selalu umat Islam saja? Tadi ada kepentingan, baik kepentingan regional, kepentingan global, kepentingan negara, golongan dan sebagainya. Dari ujung-ujungnya kembali kepada ekonomi dan salah satu bentuk penjajahan model baru, imperialisme yang baru, model semacam ini. Tapi kita juga tidak boleh istilahnya melakukan hal-hal yang tidak prosedural. Kita karena motifnya ekonomi, kita harus kuat dong ekonominya. Jangan diam saja kan. Kalau misal di politik, ya kita juga harus kuat dong politiknya. Jadi lawan dengan apa yang mereka mainkan. Jadi jangan dengan kekerasan lagi, jangan. Nah itu tidak akan menghasilkan hal yang baik, justru akan menambah masalah yang baru kan gitu. Akan terjerat hukum dan lain sebagainya. Ya, gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk saat ini. Ya itu Rike jawabannya. Silakan masih ada lagi yang akan bertanya berkaitan dengan topik kita hari ini, Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, Ya. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Saya agak bingung Ustadz berkaitan dengan jika orang tua atau karuhun kita yang meninggal tetapi belum melaksanakan Islam dengan baik atau mungkin belum beragama Islam. Apakah beliau juga mendapatkan rahmat di alam kuburnya atau bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini siapa? Mila Amalia dari kelas berapa nih Mila nih? ya? 11 MIPA 2, Bu. 11 MIPA 2. Oke. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana Neng? Agak Kaitannya putus-putus dengan tadinya. itu ya, dengan karun kita, nenek moyang kita, apakah mendapatkan rahmat dari Allah atau tidak, atau bagaimana? Silahkan diulang, tadi putus. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Saya agak bingung Ustadz berkaitan dengan jika orang tua atau karun kita yang meninggal tetapi belum melaksanakan Islam dengan baik atau mungkin agama Islam. Apakah beliau juga mendapatkan rahmat di alam kuburnya? Ya, oke. Apakah mereka mendapatkan rahmat di alam kuburnya? Ya. Gini, untuk masalah ini, apakah para karuhun atau orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, kemudian mereka mendapatkan rahmat atau tidak? Padahal selama di dunianya mereka istilahnya belum menjalankan agama Islam dengan baik, bahkan ada yang belum beragama Islam, gitu ya. Oke. Nah, kalau mereka umat Islam, jelas ya, ini akan ada, ini gampangnya gini, ada sebab ada akibat kan gitu. Ketika kita hidup di dunia banyak berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat kan gitu. Nah, kemudian, nah disinilah ada istilahnya sifat rahmatan lil alaminnya. Apabila meninggalkan anak-anak cucu yang solih. Mungkin orang tua kita tadinya belum inilah terhadap Islamannya. Tetapi dia meninggalkan anak-anak yang soleh dan solihah atau cucunya yang soleh dan solihah. Nah, karena kalau orang sudah meninggal itu kan ingkotaha amalu illa min salasin. Semuanya terputus kan gitu. Illa min salasin kecuali 3 perkara. Dapatin jariatin, teman yang tafau bihi, waladun suniyat mulahu. Anak tadi ketika dia beramal jariah ya, misalkan berinfak bersedekah untuk hal-hal yang tadi berkesinambungan, bisa dimanfaatkan orang banyak dan terus menerus, insya Allah pahalanya akan ngalir terus. Dan ini akan menjadi rahmat bagi dia nanti di alam kubur maupun di alam akhirat.
untuk bonus lah. Karena kan amal kita itu kan selama di dunia. Nah, karena kita meninggalkan amal-amal jariah ketika masih di dunia, maka ini insya Allah ini akan mengalir terus sampai jariah itu sudah tidak terpakai lagi. Nah, kemudian yang kedua ilmu yang tafa'ubihi, ilmu yang bermanfaat. Kita memberikan ilmu kepada orang lain menyampaikan ilmu dan mengamalkannya terus berantai terus. Dan ibaratnya Bu Ustadzah Reni ini kan seorang guru, kemudian banyak muridnya ngajarkan lagi ke muridnya lagi terus, insya Allah ini akan mendapatkan pahala dari Allah atau rahmat dari Allah untuk nanti kelak di akhirat. Walaupun Bu Ustadzah Reninya sudah tidak ada gitu, sekarang masih ada, masih wujud sekarang sih. Walaupun sudah tidak ada, nanti insya Allah akan ngalir terus ilmu yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulahu, anak yang soleh yang mau untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa orang tuanya, kan gitu yang utamanya gitu. Ya Allah, rahmati, berkati orang tua saya di alam kubur, di alam akhirat nanti. Itu insya Allah akan dikabul. Anak yang soleh, ya, anak yang baik, ya, insya Allah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya baik dulu. Ya, baik dulu. Jadi jangan cuma doanya doang. Ingat doa, tapi kitanya nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Ya Allah, selamatkanlah orang tua saya di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah orang tua saya di kubur. Kitanya sendiri nggak pernah sholat. Nah, jadi kitanya harus baik dulu. Syaratnya soleh dulu, baik dulu. Insya Allah doa anak soleh akan diijabah, apalagi untuk orang tuanya. Ya, jadi itu yang bisa istilahnya merahmati orang tua kita yang berada di alam kubur atau di alam akhirat nanti. Kalau yang tadinya belum Islam ya jelas itu mah sudah lain lagi. Kalau yang belum Islam sih kembali ke jawabannya dah kategori orang-orang kafir. Nah, bahkan ada satu cerita nih, saya mendapat cerita dari Profesor Mansur, pengarang Api Sejarah. Dia ini Unpad, dosen sejarah Unpad, pengarang buku Api Sejarah. Beliau istilahnya pernah suatu ketika jalan di salah satu pemakaman di Bandung. Dan di makam itu banyak dikuburkan orang-orang yang tadilah Islamnya tanda tanya, bahkan disebutkan, saya tidak mau menyebutkan ormasnya, ormas A lah yang dulu sampai dilarang. Nah, pada saat lewat dia melihat sosok yang sedang duduk di atas pusaranya, dan pusara itu adalah tokoh ormas itu yang dilarang itu dan terkenal dengan kejamannya. Dia sedang santai, buntan di benet sedang merokok di situ, sambil santai aja. Nah, sampai akhirnya Profesor Mansur ini bertanya, loh, kok Anda santai sekali? Padahal kan Anda bla 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 lah, mengungkapkan tentang kekurang baikannya, karena dia tahu dia tokoh sejarah, ahli sejarah, dia tahu si orang ini. Nah, ketika ditanya seperti itu, si orang yang tokoh itu yang duduk di atas pusara itu, dia ngomong, walaupun saya dulunya adalah orang yang jahat lah, ibaratkan katanya begitu, orang yang kurang baik, tapi saya memiliki satu orang putri, salah satu anaknya, seorang perempuan, anak perempuannya, dia selalu mendoakan bapaknya. Bapaknya kurang baik, jahatlah terkenalnya. Tapi dia memiliki anak yang
solehah, anak perempuan. Di setiap kali sholat dia selalu mendoakan buat bapaknya. Dan alhamdulillah di alam kuburnya dia diberikan rahmat tadilah. Saya berkatakan begitu untuk singkatnya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa santai dalam kuburnya berkat doa dari anaknya yang soleh, yang solihah ya, dan di anak perempuan. Nah itu contoh ya. Jadi kalau untuk orang tua kita, karuhun kita yang sudah meninggal, mungkin kita tahu orang tua kita kurang dalam beragamanya dan lain sebagainya, maka penyelamatnya adalah anak-anak solih. Berarti kita harus jadi anak yang solih atau anak yang solihah ya. Kemudian rajin untuk mendoakan mereka ya, gitu, almarhum kita. Allah Allah Subhanahu wa taala alam kuburnya maupun nanti di akhirat di yaumil mizan, yaumil mahsyar nanti. Nah ini Pak, kalau misalnya itu kan bagi yang memiliki anak. Yang kalau tidak mempunyai anak itu bagaimana Pak? Ya, kan tadi masih ada dua jalan. Ada jalan ilmu yang bermanfaat, ada sedekah jariah. Iya, iya kan. Dengan tadi bersedekah dengan tadi kalau tidak punya anak, kan masih ada anak yatim yang bisa kita beri santunan yang insya Allah doa anak yatim, doa anak yang terdolimi itu kan ini orang-orang yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita kalau kita tidak punya anak, kita bisa memelihara anak yatim, bisa dengan menyantuni anak yatim, menyekolahkan anak yatim sampai mereka dewasa kan gitu. Dan apalagi mereka anak yatimnya anak-anak yatim yang soleh dan solihah. Insya Allah mereka akan mendoakan orang-orang yang telah istilahnya membangun hidupnya lah. Gitu. Masih ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir, silahkan. Masih Ibu. Ya. Izin bertanya. Oh ya silakan. Dari Nur Kolila. Kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nur Khalila. Perkenalkan, nama saya Nur Khalila dari kelas 10 IPA 2. Ya. IPA 2 ya. Silakan pertanyaannya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Jelaskan bagaimana dalam konteks toleransi beragamanya. Oke. Toleransi beragama. Ya, oke. Jelaskan dalam konteks toleransi beragamanya. Saya ingin bercerita sedikit ketika masa-masa saya kuliah dulu. Ini berkaitan dengan masalah toleransi. Pertama kali saya kos itu di rumahnya yang beragama Katolik Ortodok. Saya kos di sana, tetapi justru siapa? Ibunya ibunya yang punya kos itu adalah orang Islam. Bahkan Quran itu ada di hadapan di jendela, dipasang di jendela, ada di buffet itu ya, lemari buffet itu ada. Dan ketika masa-masa bulan suci Ramadan sekarang, mereka sering memberikan ya buat berbuka takjil itu. Ya, ketika bulan puasa mereka sering nih kalau di Jawa kan tadi jadi emas, alhamdulillah jadi emas tuh, tanpa harus beli. Mas Hussein ini buat takjilnya. Dan ketika mereka mau berangkat misalkan ke gerejanya, kemudian pas nggak ada kendaraan, sering kita antar ke sana. Ya. Jadi toleransinya dalam agama kita sangat menjunjung tinggi toleransi. Selama kita tidak mengikuti dalam konteks ibadahnya. Nah, ya di luar konteks ibadah silahkan, ya. Tapi dalam konteks ibadah berkaitan dengan akidah, no. Lakum dinukum wal yadin. Agamamu, agamaku. Nah, dalam hal beramalia, bersosialisasi, berniaga, bergaul, itu nggak jadi masalah kita bergaul dengan mereka. Ya. Pak Ustadz, sepertinya ini masih banyak yang ingin ditanyakan oleh para santriwan-santriwan kita, tetapi waktunya sudah
tidak memungkinkan. Jadi bagi para siswa nanti silahkan ditampung pertanyaannya, ditulis dulu, nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, masih membahas rahmatan lil alamin, insya Allah ya. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Semoga kita semua bisa menjadi makhluk manusia yang benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga semuanya diberikan kekuatan ya untuk terus berpuasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta kegiatan Bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya seperti biasa di akhir kegiatan jangan keluar dulu. Tolong diaktifkan kameranya, kita akan pengambilan sesi dokumentasi. Ini masih banyak yang belum menyalakan kamera ini. Ya, kameranya tolong dinyalakan dulu. Kita akan ambil dokumentasinya. Ya, masih kami tunggu sebentar lagi untuk sesi dokumentasi. Gimana operator, sudah dibuka semua belum? Banyak ya, nanti persiapkan gaya terbaik sambil menunggu teman-teman yang lain nih belum mengaktifkan kamera. Ya, terima kasih yang sudah on kameranya. Baik, masih ada, silakan. Operator sudah bisa dimulai? Tolong, karena kita terbatas waktu, nanti jam 10 kalian juga bergabung kembali di Irma Jawa Barat. Kemudian ketika ada pemateri yang menyampaikan dan kalian para peserta masih penasaran, ada banyak pertanyaan, nanti akan ditampilkan di YouTube juga, YouTube channel sekolah, maka kalian boleh bertanya di kolom komentar. Di kolom komentar, nanti di sana kalian ditulis pertanyaan-pertanyaan kalian, insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh narasumber. Supaya YouTube channel sekolah kita juga aktif, YouTube, dan juga jangan lupa subscribe. Nah. Oke, sudah bisa Om? Oke. Baik, karena waktu ya, sekali lagi diaktifkan. Oke, saya hitung, dalam hitungan ketiga nanti akan diambil dokumen. Bersiap-siap. 1, 2, ya, fokuskan ke kamera. 3. Oke, kemudian berikutnya bergaya, boleh bergaya, gaya bebas, silakan. Kita ambil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Cukup? Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Kalian sudah bergabung di kegiatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita tutup kegiatan di hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.